Hello guys, welcome back to my channel, tempat belajar untuk lulus tes CPNS Kalites tahun 2023 bersama saya Penesia Simanjuntak. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang pilar negara yaitu Pancasila. Soal tes wawasan kebangsaan ini ada sampai 5 soal ketika tes CPNS SKD TWK. Jadi jangan lupa untuk teman-teman simak dari awal sampai akhir dan persiapkan diri kalian mengingat tes CPNS akan segera dimulai dan kabar terbaru bahwa akan ada seleksi pada bulan 4 ini. Tetap semangat ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke soal, kita belajar sedikit mengenai materi pilar negara Pancasila dan ini merupakan materi inti. Rumusan dasar negara itu ada 3 ya menurut Soekarno, Mr. Supomo dan juga Muhammad Yamin. Jadi rumusan dasar negara berdasarkan Insinyur Soekarno itu yang diusulkan pada 1 Juni 1945 yang disebut sebagai Pancasila ada 5, jangan lupa untuk teman-teman hafal. Yang pertama itu kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, 2 internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3 mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Rumusan dasar negara menurut Supomo ada 5. Yang pertama persatuan, kedua kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir dan batin, 4 musyawarah, dan 5 keadilan rakyat. Dan rumusan dasar negara oleh Muhammad Yamin yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pembedanya dari Mr. Supomo Insinyur Soekarno dengan Muhammad Yamin, ingat ya teman, ada 4 peri dan 1 kesejahteraan rakyat. Jadi kalau ada rumusan dasar negara ada 4 peri kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, itu pasti rumusan dasar negara oleh Muhammad Yamin. Selanjutnya kita belajar kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dari penyelenggaraan kehidupan dalam bernegara dan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kedudukan yang istimewa ini, maka di dalam proses penyelenggaraan kehidupan bernegara akan memiliki fungsi yang kuat. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini dirinci sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada, yaitu sumber tertib hukum di Indonesia. Ingat ya teman-teman, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Kemudian, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang tertib dalam hukum Indonesia yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijabarkan ke dalam 4 pokok pikiran. Garis bawahi lagi bahwa Pancasila merupakan suatu asas kerohanian. Kemudian, Pancasila juga mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar 1945 harus mengandung isi yang ada di dalamnya. Dan Pancasila mampu mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar hukum negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Baik teman-teman, kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Ideologi ini merupakan ideologi yang kurang sesuai dengan ideologi yang dianut oleh Indonesia. Ideologi Pancasila, ideologi ini memiliki konsep kebebasan individual, artinya kesetaraan bagi semua anggota masyarakat. Selain itu, hak individu tidak boleh dicampuri oleh negara. Ideologi yang dimaksud tersebut adalah ideologi A. Liberalisme, B. Sosialisme, C. Fundamentalisme, D. Komunisme, dan E. Nasionalisme. Teman-teman jawab terlebih dahulu. Baik, sudah dapat jawabannya. Mari kita bahas bersama-sama. Jawaban yang paling tepat adalah A. Liberalisme. Untuk tahu menjawab soal ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai jenis-jenis ideologi secara umum. Yang pertama, liberalisme, yang berpusat pada kebebasan individu. Untuk yang kedua, ideologi sosialisme, makhluk hidup merupakan makhluk yang kreatif dan membutuhkan kerjasama. Dan yang ketiga, fundamentalisme, berfokus untuk menetapkan agama sebagai hukum politik di dunia modern. Dan yang keempat, Marxisme atau komunisme, di mana ini identik dengan kebersamaan individu, jadi hak pribadi tidak diakui. Dan yang kelima, nasionalisme, tidak membedakan antara ras, suku, bangsa, dan mementingkan persatuan.
Baik, kita masuk ke soal yang kedua. Pada akhir masa persidangan BPUPKI pertama yang membahas mengenai dasar negara Indonesia, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usul-usul para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Panitia kecil yang resmi ini beranggotakan 8 orang atau panitia 8 di bawah pimpinan Soekarno. Dalam kapasitasnya sebagai ketua panitia kecil, di masa reses Soekarno memanfaatkan masa persidangan Cho Sangin In ke-8 18 sampai dengan 21 Juni 1945 di Jakarta untuk mengadakan pertemuan yang terkait dengan tugas panitia kecil. Selama pertemuan itu, panitia kecil dapat mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah yang dapat digolongkan ke dalam 8 kategori. Yang pertama, Indonesia merdeka selekas-lekasnya. 2. Dasar negara. 3. Bentuk negara uni atau federasi. 4. Daerah negara Indonesia. 5. Badan perwakilan rakyat. Dan 6. Badan penasihat. 7. Sistem pemerintahan dan kepala pemerintahan. 8. Soal proklamasi. Di antara 8 kategori permasalahan di atas, yang salah yaitu nomor A. 1 dan 2, B. 3 dan 4, C. 5 dan 6, D. 7 dan 8, dan E. 3. Jawaban yang paling tepat adalah D. 7 dan 8. Sistem pemerintahan dan kepala pemerintahan dan soal proklamasi merupakan kategori permasalahan yang salah. Jadi 8 kategori permasalahan yang dibahas oleh panitia kecil itu ada 8. Yang pertama itu Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Kedua, dasar negara. Yang ketiga, bentuk negara uni atau federasi. 4. Daerah negara Indonesia. 5. Badan perwakilan rakyat. Yang keenam, badan penasihat. 7. Bentuk negara dan kepala negara. Dan yang ke-8, soal pembelaan. Jangan lupa untuk dipelajari kembali ya teman-teman mengenai BPUPKI dan PPKI. Kita masuk ke soal yang ketiga. Pancasila yang memiliki dimensi realitas dan fleksibilitas menghendaki adanya dialog yang tiada hentinya dengan tantangan-tantangan masa kini dan masa depan dengan tetap mengacu kepada pencapaian tujuan nasional dan cita-cita nasional. Hal tersebut merupakan makna Pancasila sebagai A. Pancasila sebagai paradigma pembangunan pendidikan. B. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ideologi. C. Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. D. Pancasila sebagai paradigma ideologi nasional yang memberikan ketentuan. Dan E. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ilmu dan teknologi. Jawaban yang paling tepat adalah B. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ideologi. Mari kita bahas bersama-sama. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ideologi memiliki dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang menghendaki adanya dialog yang tiada hentinya dengan tantangan-tantangan masa kini dan masa depan dengan tetap mengacu kepada pencapaian tujuan nasional. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah B. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ideologi. Baik teman-teman, kita masuk ke soal nomor 4. Di bawah ini merupakan rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno, kecuali A. Nasionalisme, B. Peri kemanusiaan, C. Demokrasi, D. Kesejahteraan sosial, dan E. Keadilan rakyat. Jawaban yang paling tepat adalah E. Keadilan rakyat. Mari kita bahas kembali rumusan dasar negara yang telah saya jelaskan di awal tadi. Bahwa rumusan dasar negara itu ada menurut Insinyur Soekarno dan juga Supomo serta Mr. Muhammad Yamin. Rumusan dasar negara menurut Insinyur Soekarno adalah nasionalisme, peri kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi kecuali keadilan rakyat. Keadilan rakyat merupakan bagian rumusan dasar negara oleh Supomo. Kita masuk ke soal yang kelima. Ini cukup mudah ya teman-teman. Sudah bisa dijawab? Baik, kita bahas bersama. Rumusan masalah dasar negara Indonesia ini muncul pertama kali sewaktu dilaksanakannya sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Terdapat 3 tokoh nasional Indonesia ketika itu yang memaparkan asas negara Republik Indonesia selain Insinyur Soekarno dan Mr. Muhammad Yamin. Seorang tokoh lainnya adalah A. Prof. Dr. Supomo,
B. Dr. Buntaran Martoatmojo, C. Mr. Ade Cokronegoro, D. Mr. Syarifuddin Prawiranegara, dan E. Mr. Muhammad Roem. Jawaban yang paling tepat adalah A. Prof. Dr. Supomo. Gak mungkin salah lagi ya teman-teman, karena dari awal kita tadi udah bahas mengenai 3 pengusul dasar negara kita, yaitu yang pertama Insinyur Soekarno, 2 Muhammad Yamin, dan 3 Prof. Dr. Supomo. Jangan pernah lupa ya teman-teman, tetap diingat dan dipelajari kembali mengenai dasar negara dan fungsi-fungsinya. Nah teman-teman, sekian dulu pelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan info-info terbaru mengenai CPNS dan belajar bersama untuk lolos tes CPNS Kalites bersama saya, Penesia Simanjuntak.